Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Puput Komariah. Kali ini aku akan melanjutkan video yang sebelumnya membahas mengenai perbedaan antara dropshipper dan reseller. Nah, bagi kalian yang udah mendengarkan, menyimak penjelasan perbedaan antara keduanya, jadi ada yang masih bingung nih, lebih baik reseller atau dropshipper ya? Gimana ya? Dari penjelasan keduanya itu emang ada plus minusnya. Cuman dari sisi aku sendiri, aku lebih memilih sebagai reseller karena selama aku menjalani usaha sebagai online shop, itu aku selalu mengutamakan membeli produknya terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena untuk menjualkan suatu produk, kita sebagai penjual juga harus tahu kualitasnya, pelayanan produsennya, terus juga kedepannya kita itu bakal gimana. Jadi kalau kita memilih sebagai reseller itu adalah hal yang tepat. Itu menurut sisi pandang yang aku jalani saat ini ya sebagai online shop. Reseller itu sendiri memang memiliki resiko yang besar banget karena kita harus mengeluarkan modal, harus nyetok barang. Tapi untuk mengeluarkan modal itu sendiri, kalau menurut aku ya, kita kan pengen usaha. Nah, kalau usahanya udah niat bener-bener nih, dari segi finansial, terus juga ilmu yang didapat, lebih baik kita ngambil resiko yang besar. Karena dari resiko itu kita akan bertanggung jawab atas hal yang sudah dilakukan. Contohnya, untuk mengeluarkan modal yang mungkin 100-200 itu masih terhitung masih sedikit. Cuman untuk beberapa produk, kalau mengeluarkan modal kan minimalnya 500.000, itu 1 juta, itu kita udah berani banget mengeluarkan modal tanpa tahu itu bakal laku atau enggak. Itu udah luar biasa, hebat banget bagi orang-orang yang mampu mengeluarkan modal. Terus kalau kita sebagai reseller, kita kan punya stok, kita tuh bakal tersemangatkan oleh stok yang ada. Jadi kalau misalkan stok itu masih banyak, kita bakalan berpikir tuh gimana caranya supaya stok barang yang kita punya ini cepat laris, terus juga bakal terus berputar kembali sebagai modal, sebagai laba, dan seterusnya. Beda halnya kalau misalkan sebagai dropshipper, karena kita nggak pegang stok tapi cuman bermodalkan promosi, kita gak ada semangatnya gitu, karena gak ada trigger buat kita terus melangkah maju, dan gak ada penyemangat supaya kita itu berpikir kritis supaya peningkatan profitnya itu terus mengembang. Nah, dari reseller juga, kalau kita ngambil reseller, kita tuh bakal berpikir lebih lanjut, gimana ya untuk foto produknya, gimana ya untuk packingannya, gimana ya buat pengirimannya. Itu bakal sekritis itu berpikirnya kalau kita ngambil reseller. Jadi ada harga yang harus dibayar ketika kita membeli suatu produk, dan juga ada tanggung jawab yang harus kita emban kalau kita mengambil resiko yang besar. Tapi jangan salah, dropshipper juga sangat membantu bagi kalian pemula untuk mengawali atau merintis sebagai online shop. Karena kan kalian belum tahu nih gimana ya cara jualannya. Seller itu anggaplah sebagai batu loncatan supaya kita bisa memahami dulu gimana sih sistem online shop itu sendiri. Jadi hitung-hitung kita tuh cari ilmu tapi sambil menyelam minum air. Kita tuh lihat dulu cara orang yang udah sukses, gimana cara pemasarannya, gimana cara packing produknya. Nah, nanti ke depannya kalau kita udah bisa mengumpulkan laba dari hasil dropshipper, alangkah lebih baiknya kita mengambil resiko yang besar dengan mengeluarkan modal, kemudian kita stok barang sebagai reseller. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.